Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Tira Rahab. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bahaya-bahaya pada gardu windu saat ada gangguan fasa ke bumi. Nah, ini teman-teman, sebelum saya menjelaskan ke sana, saya sebelumnya minta maaf kalau di saat saya menjelaskan ini ada materi atau cara penjelasan saya yang susah atau kurang untuk dipahami. Saya mohon maaf karena kita sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, secara umum bahaya-bahaya terhadap kita itu ada dari ringan hingga ke berat atau ke yang paling fatal ya guys, bisa dibilang kayak gitu. Nah, karena kita ngebahas bahaya-bahaya pada gardu induk, saya akan menjelaskan tentang bahaya-bahaya yang akan terjadi di kita nih seandainya kita berada di posisi ini. Nah, setelah saya baca materi ini, bahaya-bahaya itu ada yang dari ringan hingga ke berat atau fatal ya. Nah, yang kita mulai dari ringan dulu. Nah, bahaya yang dari ringan ini ialah kita bisa terkejut. Nah, terkejut lalu pingsan, dan ini yang fatalnya kita bisa meninggal. Fatal banget ya. Jadi harus selalu hati-hati teman-teman. Terus dalam pengukuran bahaya ringan ke fatal ini atau yang berat ini ada faktor-faktor penunjangnya juga nih. Nah, faktor yang pertama ialah tegangan dan kondisi manusia pada saat terkena tegangan tersebut. Nah, bagaimana kondisi seseorang itu pada saat terkena tegangan tersebut nih? Ataukah dia sedang fit atau tidak? Karena pada saat kita tidak fit pun, kalau terkena tegangan atau arus yang mungkin nggak seberapa karena kita lagi nggak fit, yang harusnya kita hanya kaget saja, kita bisa pingsan atau apa karena dalam kondisi kita sedang tidak fit ya teman-teman. Jadi kalau seandainya mungkin di sini maksudnya kalau sedang kita tuh sedang fit karena arus yang mungkin kecil, kita mungkin hanya kaget atau apa. Jadi ini bisa dilihat dari kondisi manusia tersebut dulu. Nah, yang faktor kedua ini ialah besar arus yang melewati tubuh manusia. Nah, berapa nih besarannya? Kecilkah, sedangkah, atau ya itu faktor yang bisa menyebabkan, bisa dikatakan ringan atau fatal dari bahaya yang kita akan alami ya. Terus ada juga jenis arusnya. Itu yang harus kita tahu dulu, jenis arus yang sedang kita hadapi ini seperti apa gitu. Terus searah atau bolak-balik. Dan yang terakhir itu adalah lama waktu gangguannya guys. Jadi kurang lebih itu yang tadi yang aku baca tentang faktor-faktor penunjang dari ringan hingga ke berat bahaya yang akan kita alami nih teman-teman. Nah, pada gardu induk kemungkinan terjadi bahaya itu biasanya disebabkan ada gangguan dulu nih. Nah, di saat ada gangguan, ini bisa menyebabkan arus mengalir ke tanah. Nah, pada saat arus mengalir ke tanah, arus ini akan menyebar dan akan kena ke bahan-bahan peralatan gardu induk yang terbuat dari bahan metal. Nah, dia akan menyerap ke sana juga tuh bahaya ya. Nah, selain bahaya, arus gangguan ini juga bisa menimbulkan gradien tegangan antara alat dan alat, antara alat dan tanah, dan gradien tegangan pada permukaan tanah di sekitaran di situ guys. Kita masuk ke jenis-jenis gangguan tanah. Nah, banyak jenis gangguan tanah yang berbeda yang terjadi di sistem. Kadang-kadang sulit kita untuk menentukan lokasi dan jenis gangguan yang akan menghasilkan aliran arus yang besar antara grid pembumian dan tanah di sekitarnya. Nah, nanti di sini ada fotonya nih ya. Karena kita lagi dalam pandemi, saya nggak bisa minjam ruangan kampus untuk minjam Infocus. Jadi nanti saya coba masukin foto aja di video ini, contoh-contoh fotonya ya guys. Ini untuk jenis gangguan tanah. Tadi belum disertain sama foto ya. Nah, ini aku sertain sama foto. Kalau ini gangguan dalam gardu induk pembumian netral. Nah, ini gambarnya. Nah, kurang lebih kayak gini gambarnya. Kayaknya ada yang kepotong deh nih guys. Terus untuk yang
ini 2.1 ya. Nah, ini untuk 2.2. Gangguan dalam gardu induk netral dibumikan pada lokasi yang jauh. Nih, kurang lebih gambarnya seperti ini, gede ini. Kayak gini. Udah, ini yang ketiga, 2.3. Ada gangguan dalam gardu induk, sistem dibumikan pada gardu induk dan juga pada titik yang lain. Nah, untuk gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita masuk ke macam-macam tegangan ya. Tegangan yang akan saya jelaskan di sini adalah pertama, tegangan sentuh. Nah, tegangan sentuh adalah tegangan yang terdapat di dalam suatu objek yang disentuh dan suatu titik yang berjarak 1 meter, dengan asumsi bahwa objek yang disentuh dihubungkan dengan grip pembumian yang berada di bawahnya. Besaran arus gangguan dibatasi oleh tahanan kontak ke tanah dan kaki orang tersebut. Nah, di sini juga ada fotonya. Nanti saya akan masukkan aja contoh fotonya untuk tegangan sentuh ya. Nah, ini tegangan sentuh. Nih gambarannya. Nah, seperti ini, ke zoom ya. Nah, terus sengaja enggak hanya foto yang saya lampirkan di video, tapi ada yang tadi juga menurut saya belum sempat saya jelaskan. Nah, ini rumus-rumusnya. Nanti kalau yang kurang jelas, nanti insya Allah akan saya share linknya nanti ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, yang kedua ada tegangan langkah. Nah, tegangan langkah adalah tegangan yang timbul di antara dua kaki orang yang sedang berdiri di atas tanah yang sedang dialiri oleh arus gangguan ke tanah. Nah, dalam hal ini misalnya jarak antara kedua kaki orang adalah 1 meter. Dengan menggunakan rangkaian pengganti atau ekivalen dapat ditentukan tegangan langkah mereka, seperti itu. Dan untuk foto atau gambaran dari tegangan langkah ini juga ada fotonya, nanti bakalan saya masukkan secara terpisah di video ini juga ya. Nah, ini juga untuk yang tegangan langkah, gambarnya seperti ini. Kita zoom ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama, ada penjelasannya yang tadi nggak sempat saya jelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini itu gambar dari tegangan langkah dekat peralatan yang dibumikan. Nah, seperti ini. Dan ini yang terakhir adalah tegangan pindah. Nah, tegangan pindah ini adalah hal khusus dari tegangan sentuh, di mana tegangan ini terjadi bila pada saat terjadi gangguan orang berdiri di dalam gardu induk dan menyentuh peralatan yang diketanahkan pada titik jauh, sedangkan alat ini tersebut dialiri oleh arus gangguan ke tanah. Nah, dari sini nanti ada penjelasan. Mungkin kalau saya kayak gini aja kurang paham karena nggak ada gambaran ya, mohon maaf, karena segini aja yang bisa saya jelaskan dengan alat yang seadanya. Nanti di setiap video, setiap kayak tegangan sentuh, tegangan langkah, dan tegangan pindah ini akan saya sertakan dengan foto yang mungkin terpisah dari video penjelasan ini, dan mungkin akan sedikit saya tambah-tambahkan lagi agar memperjelas penjelasan saya ini. Mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan tentang bahaya-bahaya yang timbul pada gardu induk pada saat gangguan fasa ke bumi. Mohon maaf sekali jika banyak kekurangan dan mungkin ada yang kurang dari penjelasan saya. Hanya ini yang mampu saya jelaskan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedangkan ini untuk yang tegangan pindah. Nah, ini juga bentar saya zoom ya. Oke, seperti ini. Kalau ini terlihat bahwa orang akan merasakan tegangannya. Ini 2.6 ya.
Nah, ini sama juga nih, ada penjelasan juga seperti yang tadi juga. Nah, gitu aja gambarannya.